Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan anna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabati wa tasrifir riyahi was sahabil musakharin bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Sallallahu alaihi Tirmidzi wa wasallam. aidan Abu Daud fi riwayatin Abu Daud qala man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Wa qala aidan man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ya, masih di mata kuliah inovasi dan desain pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan buat dua sesi. Sesi pertama adalah inovasi dan juga pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Islam, ya, berbasis Al-Quran, beberapa ayat dan juga hadis, ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bicara tentang bagaimana teknis dan juga model pengembangan yang disebutkan oleh para tokoh pendidikan, ya, khususnya yang berkembang saat ini. Baik. Saya awali dengan bagaimana model dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, terutama dari ayat, hadis, dan juga akwal dari a'immah. Sebagaimana kita pahami bahwa desain pembelajaran, ya, itu adalah rancangan, ya, dalam proses belajar atau dalam proses belajar yang akan dilaksanakan, yang di dalamnya tercakup terkait dengan tujuan, ya, kemudian pendekatan penelitian, ya. Jadi pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah pendekatan pembelajaran, yang ketiga adalah model pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, ya, hingga kepada bagaimana, ya, pendidikan agama Islam itu memiliki tujuan yang jelas, ya, sehingga ada tujuannya, ya, ada pendekatannya, ada modelnya, ada medianya, ada metodenya, sampai kepada evaluasi dalam pembelajaran. Nah, kalau kita bicara tentang desain pembelajaran seperti ini, maka kita bisa, ya, explore, atau lebih tepatnya kita bisa gali dari, ya, sumber-sumber, ya, sumber dalam Islam. Kama qala Allahu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ya. Bahwasanya wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah di antara kita, ya. Dan kalau kita berbeda pendapat tentang suatu permasalahan, farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Sehingga kemudian ketika kita ingin mengembangkan desain pembelajaran, ya mau tidak mau ya kita harus juga merujuk kepada bagaimana Al-Qur'an bicara tentang tujuan pembelajaran, bicara tentang media pembelajaran, bicara tentang metode pembelajaran, termasuk juga evaluasi dalam proses pembelajaran. Baik ya. Nah, dari sini saya awali dengan metode pembelajaran, ya, karena ini biasanya yang paling penting, ya. Saya ambil dalam surat apa, dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nahl ayat ke 125. Tadi saya sudah bacakan, tapi ini menjadi ayat yang memang bagi para dai khususnya, gitu ya, karena ini sebagian besar mahasiswa juga adalah asatidzah dan juga dai. Saya pikir semuanya sudah hafal, ya. Kalau Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika, ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, serulah ud'u ila sabili rabbika, ya, kepada jalan Robmu, bil hikmah, ya, dengan hikmah, yaitu kata-kata yang bijak, ya, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan juga, ya, pembelajaran atau pengajaran yang baik, mau'izah hasanah, nanti maknanya sebenarnya sangat luas, ya. Kemudian wajadilhum, ya, billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Nah, dari ayat ini, ya, kita melihat ada tiga metode, ya, dalam menyampaikan atau dalam pembelajaran, dalam menyampaikan materi lah, ya, lebih kurangnya dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah bil hikmah. Nanti makna hikmah itu sebenarnya banyak sekali, gitu ya. Ini saya tidak apa mungkin eksplor nanti di bagian kemarin, ya, tentang filsafat ekonomi pendidikan agama Islam tuh tentang hikmah. Kemudian maknanya al-hikmah ini lebih cenderung kepada, ya, istilahnya itu kata-kata yang memang mengandung bijak ataupun kebijaksanaan lah, ya. Kalau hikmah itu simpelnya seperti itu. Wal mau'idotil hasanah, dan juga pengajaran yang baik, ya. Pembelajarannya, metodenya, medianya, pendekatannya, modelnya. Nah, ini mau'idoh hasanah. Biasa mau'idoh hasanah itu adalah, ya, pesan-pesan kebaikan, gitu ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga bantahlah, ya, dengan bantahan yang terbaik. Berarti di sini ada diskusi, ya, munakosah, tanya jawab, ya, tukar pikiran, ya, FGD, ya, itu adalah bagian dari metode pembelajaran, ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ayat ini kita boleh mengambil minimal itu tiga minimal, ya. Jadi ada hikmah, ada mau'idhah hasanah, dan juga wajadilhum billati hi ahsan atau jidal, ya, diskusi. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari surat An-Nahl ayat ke 125, metode pembelajaran. Yang berikutnya, ini sudah saya ulang berkali-kali, saya yakin sudah hafal, ya. Kalau Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, ya. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian summa aradahum alal malaikah, kemudian mensimulasikan, kemudian menampakkan, kemudian memperlihatkan, kemudian mendemonstrasikan alal malaikah, ya, walaupun di sini karena nama-nama abstrak, gitu ya. Jadi dia adalah lebih kepada mengemukakan, ya, alal malaikah. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini kan kolanya itu siapa? Ya, kolanya itu adalah Pak, wallahu alam bisawab, ini adalah Nabi Adam alaihi salam, ya. Makna dari ayat ini Al-Baqarah 31 adalah terkait dengan adanya, pertama adalah muallimul awal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muallim, ya, pengajar, pendidik, ya, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan peserta didiknya adalah Adam alaihi salam, kemudian materinya adalah asma akullaha, ya. Kemudian di sini juga ada metode juga sebenarnya di sini, yaitu faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, ya. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Kan, ya. Jadi
maknanya di situ juga ada sebenarnya ada mungkin kayak semacam apa ya pretest gitu ya atau ya simpelnya itu sederhananya dia bertanya Anda tahu tentang ini Anda tahu tentang ini sampai mana pemahaman Anda tentang asmaul husna misalnya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah dua ayat dari sekian banyak ayat terkait dengan metode pembelajaran ya, termasuk juga sebenarnya kalau metode pembelajaran itu kan cara ya. Misalnya kalau di hadis Umar julusun inda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, nama nahnu julusun itu adalah bagaimana kemudian metode pembelajarannya yaitu kepada apa para sahabat, kemudian malaikat Jibril alaihi salam, ya mahwal Islam, atau mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, gitu ya. Jadi itu menunjukkan apa bagaimana metode pembelajaran itu ada. Kemudian juga riwayat juga dari Tirmidzi salam itu perkataan dari Abdullah bin Abbas ya yang juga menunjukkan bagaimana proses dari metode pembelajaran di mana beliau mengatakan ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah dan seterusnya. Di situ berarti apa? Ada di situ berarti ya kalau kita mengambil ayat tadi itu adalah mau itu hasanah ya mau itu hasanah karena jelas kan ya gulam ini u'allimuka kalimat ya menyampaikan kata-kata yang beberapa kata, beberapa kalimat, beberapa kalimat atau wasiat lah bisa juga gitu. Jadi di situ adalah mauidhah hasanah ya. Nah, kemudian riwayat yang lain juga cukup banyak terkait dengan bagaimana metode pembelajaran yang kita bisa eksplor, yang kita bisa gali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian juga nanti dari peradaban Islam yang lainnya, ya. Demikian juga dari para imam, daripada imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu, dan juga sebenarnya ulama-ulama sekarang ini. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah media pembelajaran. Saya suka sekali dengan ayat ini ya. Ini ayat juga di Al-Baqarah 164 yang cukup panjang ya, tapi bolehlah saya bacakan lagi. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar dan juga bergantinya ya, malam dengan siang wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ya dan juga bahtera yang artinya itu bahtera itu ya berlayar ya di laut membawa apa yang berguna bagi manusia wa ma anzalallahu minas sama ima'a ya dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit berupa air, kemudian fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian air itu dia hidupkan, dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang awalnya itu kering, wa bassa fiha min kulli dabbah dan disebarkan ya Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di muka bumi itu segala jenis hewan ya kemudian juga watas riyah dan pengisaran angin ya wasahab dan juga awan al-musahharin bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun ya pengisaran angin dan awan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda dari keesaan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yakilun ya kaum ya yang berpikir yang memikirkan maknanya apa. Nah, berarti di situ adalah adanya media pembelajaran artinya bahwa alam semesta ini itu adalah media untuk belajar dalam konteks pembelajaran mutakhir saat ini kita mengenal adanya contextual learning ya contextual learning di mana pembelajaran itu berbasis kepada konteks yang ada sekarang ini jadi seperti apa sih sebenarnya sekarang itu pembelajaran yang memang membuat learning fun gitu ya yang mungkin meaningful gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana menjadikan media ya dalam pembelajaran itu apa yang ada di alam semesta gitu ya. Ya di lingkungan lah lebih simpelnya lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Ada musola, ada masjid, mungkin ada perpustakaan, ada laboratorium, ada lapangan, ada pohon mungkin gitu ya. Ada mungkin belakang sekolah dan lain sebagainya atau mungkin tempat-tempat yang dekat dengan sekolah itu adalah media pembelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan levelnya itu adalah liqaumi ya'kilun. Ya, berarti di sana ada unsur bagaimana ya orang-orang yang memang berpikir itu kan salah satu dari proses belajar gitu ya. Bahkan akal sendiri itu adalah bagian dari alat untuk memproses atau proses dalam pembelajaran itu ya. Baik, kemudian masih terkait dengan media pembelajaran juga ini firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Hadid ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ya kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat dengan membawa bukti-bukti yang nyata
ya bukti-bukti yang nyata, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, ya, dan juga kami telah turunkan bersama mereka itu Alkitab wal mizan, neraca keadilan, supaya ya liyaquman nasu bil qis, ya, supaya manusia itu dapat melaksanakan keadilan, ya. Konteks di sini medianya itu adalah Bayyinat dan juga Alkitab. Ya, selain juga ada mizan satu lagi, ya. Kalau Bayyinat itu bukti-bukti selain Alkitab gitu ya, selain ya kita sebut saja kitab suci lah, ya. Kemudian mizan itu lebih abstrak karena bicara tentang neraca keadilan. Nah, berarti kitab misalnya kalau kita lihat dalam surat Al-A'la, ya, suhufi Ibrahim wa Musa, berarti suhuf, ya, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan juga Nabi Musa. Maknanya apa aja? Nabi, ya, ambia, para nabi dan juga para rasul, konteksnya di sini adalah rasul, ya. Para rasul itu diberikan, ya, media untuk pembelajaran, untuk mengajarkan umatnya. Jadi tidak hanya istilahnya itu apa, kemudian wahyu gitu ya, langsung tanpa ada bentuknya, tanpa tanpa ada yang bisa dibaca gitu atau diperdengarkan. Nah, itu adalah media. Termasuk juga jelas sekali bahwa Al-Quran sebagai kalamullah itu adalah media, sekaligus juga kalau mushafnya itu adalah media, sementara Al-Qur'annya sendiri itu adalah nanti bicara tentang sumber pembelajaran. Nah, jadi dua ayat ini, ya, kalau hadis terkait dengan media pembelajaran, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana Nabi SAW itu pernah pada suatu hari, ya, membuat sebuah khutotan, membuat sebuah apa, sebuah garis lurus, ya, garis lurus gitu ya, khuttoh, ya. Kemudian di kiri kanannya dibuat, boleh jadi pakai apa, pakai ranting, ya, ranting kering gitu ya. Kemudian membuat sebuah garis lurus, kemudian di antara kiri dan kanan garis itu Rasul itu beliau itu membuat sebuah apa, garis-garis lainnya. Beliau bersabda, hadhis subul, ini adalah jalan-jalan dari, ya, apa, hal-hal yang di ujung jalan itu selalu ada syaitan yang mengajak kepada keburukan. Itu media sangat jelas sekali bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menggunakan, ya, media dalam pembelajaran, ya. Belum lagi nanti para aimah dan yang lainnya. Maknanya, ya, dua ayat ini dari sekian banyak ayat yang lainnya dan juga hadis, kemudian asar dari para sahabat, asar dari para ulama, itu menjelaskan bagaimana media pembelajaran yang diperkenalkan dalam peradaban Islam, tentu saja media pembelajaran. Berikutnya, ketika bicara tentang media, maka ya mau tidak mau harus ada sumbernya. Tadi sudah saya sebutkan sumber dalam belajar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini momennya sangat karena apa? Tepat karena kita sudah hampir dekat dengan apa, syahrul Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, ya. Apa? Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya itu, ya, Al-Qur'an. Apa? Hudal linas wa bayyinat minal huda wal furqan. Pertama, Al-Qur'an itu adalah sebagai apa? Hudal linas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan juga penjelasan-penjelasan, ya, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Konteksnya adalah Al-Quran sebagai sumber belajar, karena di dalam Al-Quran itu terkandung, atau dalam Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk, ya, bayinat, dan juga pembeda. Selain juga nanti adalah nur atau cahaya. Nah, ini berarti kaitannya Al-Baqarah 185, ya, bicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, berarti sebagai sumber belajar. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kemudian dalam surat An-Najm juga menarik, ya, ayat 1 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa fil ufukil a'la, dan seterusnya gitu, ya. Nah, artinya apa? Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Nabi Muhammad SAW tidak sesat dan juga tidak pula keliru. Ya, kemudian fokusnya di sini adalah wama yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh beliau itu berasal dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, allamahu syadidul quwa, ya, yang diajarkan, ya, kepadanya itu melalui siapa? Melalui malaikat Jibril.
ya, kemudian ada kata-kata dzumiratin fastawa, ya, yang mempunyai akal yang cerdas. Dzumiratin di situ ada menarik karena saya ingatkan dengan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, bahwa malaikat Jibril ini ya kecerdasannya itu ya sangat luar biasa gitu ya, masih jauh sekali lah ya dari kecerdasan atau intelijen atau artificial intelligence. Beliau ada dzumiratin fastawa, Nabi malaikat Jibril itu ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi bahwa ayat ini, ya, An-Najm ini khususnya di ayat yang keempat, ya, satu, dua, tiga, empat, ya, tiga dan empat itu mengandung bagaimana, ya, selain Al-Quran juga apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di situ ada ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin, ya, au takririn au sifatin. Ya, itu adalah sebagai masodir. Ya, dikatakan juga dalam riwayat yang lain kan tadi di surat An-Nisa juga jelas disebutkan. Atau lebih spesifik lagi, selain An-Najm ayat 3 dan 4 itu juga dalam surat Al-Ahzab misalnya ayat ke-21. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Kan jelas tuh ya. Kemudian lebih spesifik lagi juga dalam surat Al-Hasr ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya, apa yang datang dari Rasul, baik itu sifat, baik itu takrir, baik itu afal, baik itu akwal, ya, maka ambil fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang maka tinggalkanlah. Jadi di situ mengandung unsur, ya, selain juga doanya dan hadisnya banyak sekali, ya, atiullah wa atiur rasul, ya, kemudian juga apa dalam hadis misalnya dikatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin dan seterusnya, banyak sekali itu menunjukkan bahwasannya ya jelas ya semua umat Islam itu sepakat Al-Qur'an, ya, kemudian juga hadis, kemudian juga nanti ada lanjutan di metodologi itu ada ijma, ada qiyas, ada istislah, ada istishab, ada syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ada al-urf, ada saddu dzari'ah. Itu adalah sebagai seperangkat sumber belajar dalam Islam gitu ya. Jadi sangat sangat lengkap sekali gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita ingin misalnya menggali, mengeksplor tentang sumber belajar, ya sudah cukup jelas. Selain tadi kan disebutkan ya medianya, ingat. Jadi beda antara sumber dengan media, ya, sumber dengan media. Walaupun nanti kalau ulum, ya, yang kauniyah itu juga sumbernya selain dari Al-Qur'an, ya, wahyu lah kita sebut, ya, juga nanti dari alam semesta. Itu kita tidak menafikan. Antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Naam. Kemudian materi pembelajaran. Nah, saya rasa ini kemarin sudah saya baca, ya, walaupun kita ulang-ulang itu kita akan eksplor lagi, kita akan gali lagi, kita akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Jadi, materi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam itu jelas sekali, ya. Pertama dari surat Luqman ayat 12, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, kita fokus ke situ lah ya. Jadi kalau itu ada metode, ada yang mualimnya juga tadi, ada yang mengajarkan, tapi kita masuk ke metodenya itu apa? La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang zolim atau kezaliman yang besar gitu ya. Nah, ini berarti konteksnya adalah materinya terkait dengan, ya, kalau di PAI itu ya akidah akhlak gitu ya. La tusyrik billah. Kemudian yang kedua dalam ayat yang ke-14-nya, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi kita mulai dari wa wassaynal insana biwalidayhi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tua, kepada anak itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Alasannya apa? Argumentasinya. Kalau tadi di atas tidak boleh berbuat syirik, argumentasinya adalah inna syirka la dzulmun azim, maka di ayat 14-nya itu kenapa? Karena dikatakan hamalathu, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, jadi karena memang ibu itu telah mengandung dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun, maka ya anishkurli wali walidaika ilayyal misir. Berarti di situ adalah birrul walidain. Kemudian di ayat yang ke-17-nya juga belas, juga sangat jelas, ya, ya bunayya
aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Jadi diperintahkan di situ ada syariat ya, perintah untuk mendirikan sholat, aqimis sholat, kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya mencegah dari yang mungkar, ya mulai dari mengajak memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, ya menyuruh manusia bil ma'ruf wanha 'anil munkar dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Kemudian wasbir alama asobak, sabar dengan apa yang menimpa kita. Inna zalika min azmil umur. Ini juga adalah argumentasinya di situ berarti syariah ya materi berarti di sini adalah utamanya itu adalah fikih. Walaupun di situ ada unsur akhlaknya juga ya. Wasbir alama asobak. Nah, kemudian terkait dengan akhlak atau adab ini di ayat yang ke-18-nya wala tusair haddaka linnas. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, gitu kan ya? Kan jelas tuh ya. Jadi bagaimana kita itu ya apa istilahnya itu mengajarkan akhlak kepada anak didik kita gitu ya kepada siswa-siswa kita agar ya jangan jangan sombong kepada manusia gitu jangan berpaling ya kenapa karena dikatakan juga walatam fil ardi marha janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong ya merendahkan manusia ya batarul haq wa qamtun nas ya kemudian termasuk juga merasa benar sendiri merasa dirinya paling pintar merasa dirinya paling segalanya gitu sementara orang lain itu rendah orang lain itu tidak benar orang lain itu salah orang lain itu tidak sesuai dengan kita dan seterusnya kenapa argumentasinya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, ya kan? Jadi kalau kita semakin belajar kan mestinya kita semakin merunduk gitu ya. Jadi kalau ya kadang-kadang kalau orang baru awal-awal belajar iyalah gitu ya. Kadang itu apa? Ya merasa benar sendiri, orang lain salah gitu ya. Mungkin mohon maaf misalnya itu kelompoknya gitu ya dianggapnya paling benar gitu, yang lain salah. Nah, itu mungkin biasa di awal-awal. Tapi kalau semakin belajar, semakin kita paham, oh ternyata tidak boleh seperti itu, gitu ya. Nah, tidak boleh, hatta walaupun mungkin bisa jadi kita memang benar, tapi harus memahami orang lain. Kenapa? Oh, bisa jadi keilmuannya, karena kejahilannya, karena ketidakpahamannya, termasuk juga mungkin karena memang cara berpikirnya itu mungkin tidak luas, ya, tidak open mindset, mungkin hanya satu guru, mungkin juga hanya buku itu saja gitu ya. Kalau bahasa itu katanya mainnya kurang jauh lah gitu ya. Atau mungkin ngajinya kurang khatam banyak kitab, banyak kutub, banyak buku gitu ya. Nah itu juga bagian sebenarnya nih yang juga yang menurut saya penting juga ya di tengah masyarakat bagi siswa-siswa kita nih. Jadi itu adalah materi pembelajarannya. Tujuan kita letakkan di akhir ya. Ini adalah tujuan secara normatif. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ketika kita itu belajar mengajar, ya ketika kita merancang desain pembelajaran, tujuannya itu apa? Tujuannya jelas ya, yubtahu bihi wajhullah, au nabtaghi wajhallah, yang mengharapkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas nih ya. Ini tujuan yang paling normatif dan mesti harus ada gitu ya. Sama juga nih ketika kita kuliah nih, mohon maaf nih misalnya gitu ya, ada lah di luar sana itu ya orang yang kuliah itu ya cuman pengen dapat gelar MPD gitu ya, pengen dapat selembar ijazah gitu ya, atau mungkin dianggap istilahnya itu biar orang manusia itu lihat, wih ini sudah master nih, sudah S2 nih gitu ya, atau mungkin ada yang dipanggilnya harus haji gitu ya, harus bukan haji ya, harus Pak Haji gitu ya kalau nggak dipanggil Pak Haji itu kayaknya nggak nyaman. Nah, itu salah satu dari bukan tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran tujuan kita belajar tujuan kita kuliah itu ya nabtagi wajah Allah kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah satunya itu adalah dengan apa dengan belajar dengan kuliah. Kenapa man kharaja fi talabul ilmi ya siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, untuk belajar, nah, kita kan nggak perlu keluar rumah ya. Jadi kita tinggal buka laptop atau buka HP, masuk ke link dari Zoom, ya, kemudian bahwa fisabilillah hatta yarji. Maka insya Allah kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita kembali ke rumah atau sampai kita menutup
dari link Zoom ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini hadis dari riwayatnya Tirmidzi. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa kita belajar itu termasuk juga ya kuliah inilah bagi kita gitu ya. Ini ya apa ausini wa iyyakum gitu ya. Ini yang paling penting dari apa yang dimaksud dengan apa? Dengan pembelajaran atau desain pembelajaran berbasis pada Islam, ayat Al-Quran, kemudian hadis, ya, kemudian pendapat dari para ulama itu sangat banyak sekali ya. Nah, itu mungkin waktu itu bahkan bisa menjadi sebuah tesis saya rasa gitu ya. Baik, terima kasih. Itu adalah sesi yang pertama. Ya, nanti kalau ada yang mau nanya, boleh lah ya. Tapi nanti saya selesaikan satu lagi nih. Sesi yang kedua yaitu tentang model dari pengembangan ya desain pembelajaran ya dalam bidang pendidikan agama Islam. Kalau kita masih ingat ini, ya, tujuan, media, dan metode serta evaluasi ini ringkasnya ya. Padahal di dalamnya kan kemarin itu ada 9 gitu ya. Nah, maka kita bisa mengambil beberapa teori ya terkait dengan ya pengembangan model pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama yaitu model Bella Banati ya, yang ketika kita ingin mengembangkan ya desain pembelajaran ada 6 langkah. Ya, langkah pertama adalah formulate objektif. Ya, artinya merumuskan tujuan. Tadi ada tujuan yang sifatnya normatif, ada tujuan yang sifatnya itu apa umum, ada yang sifatnya itu khusus, ya, bahkan nanti ada yang sifatnya itu lebih spesifik kepada pembahasan yang lebih rinci lagi. Ya, ini yang pertama. Jadi merumuskan tujuannya. Jadi pembelajaran ini tujuannya itu untuk apa? Ya, tadi normatifnya ya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk membentuk misalnya apa muslim yang istiqomah gitu ya. Kemudian bawahnya lagi adalah untuk bagaimana siswa itu mampu membaca surat Al-Fatihah, siswa itu mampu untuk menghafal atau untuk memahami Asmaul Husna, bisa mahasiswa apa siswa itu mampu untuk melaksanakan wudhu dengan baik dan benar atau sholat dengan baik dan benar ya. Nah, kemudian juga mungkin memahami tentang bagaimana nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi harus jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan tes atau develop tes. Artinya ini sebenarnya biasanya itu sebagai langkah awal ya. Jadi untuk memahami bagaimana sebenarnya yang akan belajar itu siapa, ya, siswa tentu saja ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kemampuan dari siswa tersebut? Sama dengan di sini nih, misal Ustadz ini rata-rata mahasiswanya S2 ini adalah Ustadz nih, asatizah nih ya, dan juga Ustadz dan Ustazah gitu ya, dan juga tokoh-tokoh agama nih. Di sini ada Pak Ahmad Firdaus gitu ya. Kemudian ada Pak Yusuf Maulana, Pak Ustadz Omang Pasundan juga, oh sini namanya ya. Nah itu berarti, harusnya baca Al-Quran harus bener nih, jangan sampai ulah istilah nate ngajaran anak meringojai gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu, sehingga kemudian perlu adanya develop test. Nah kemudian langkah yang ketiga yaitu analyze learning task gitu ya. Jadi menganalisis kegiatan belajar. Jadi mau belajarnya itu mau seperti apa ya pendekatannya, modelnya, metodenya, medianya, seperti itu ya. Sehingga kemudian di sini sampai ke langkah yang keempat yaitu desain sistem. Ya, tadi pertama menganalisis, kedua desain, sistem mendesain, merancang sistem pembelajarannya. Ya, jadi nanti kalau menganalisis kegiatan belajar itu lebih kepada kalau belajar seperti ini, kira-kira sumber daya manusianya bisa nggak? Atau sumber daya alamnya bisa apa enggak, sumber daya alamnya, artinya sumber daya yang ada di situ, sekelasnya, mungkin whiteboardnya, atau mungkin juga komputernya, laptopnya, proyektornya, dan lain sebagainya ya. Nah, baru nanti kita buat desain sistem ya, jadi perancangan sistem pembelajarannya. Nah, yang kelima yaitu implementation dan juga test output ya, artinya melaksanakan kegiatan ya, jadi kegiatan pembelajaran itu kan dilaksanakan. Jadi ini masih rancangan nih, jadi pelaksanaan kegiatan gitu ya. Nah, baru kemudian mengetes hasil dari pembelajaran itu, bisa secara formatif ya dalam proses pembelajaran ataupun sumatif yaitu di akhir dari pembelajaran.
Nah, setelah itu yang menarik dari modelnya Bella Benetti ini adalah mengadakan perbaikan atau change to improve. Ya, jadi ada continue improvement. Ya, jadi ada perbaikan secara terus-menerus. Kenapa? Karena tadi setelah dievaluasi, ya hasil dari evaluasi belajar, kemudian evaluasi pembelajarannya, maka kemudian perlu adanya peningkatan. Nah, ini ya. Jadi kemudian ya berarti harus ditingkatkan, harus istilahnya itu dari yang mungkin cukup menjadi baik, dari yang baik menjadi baik sekali, dari yang baik sekali mungkin menjadi unggul, unggul tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat internasional gitu. Jadi terus ya terus menerus gitu ya ada perbaikan. Nah, ini model dari Bella Banati. Kalau kita lihat di baganya seperti ini ya. Jadi langkah awal adalah formulate objektif ini dilanjutkan dengan secara bersama-sama sebenarnya itu ada develop test karena ini dari luar ya, memastikan, kemudian analyze learning task-nya, ini langkah yang ketiganya. Berikutnya adalah design system ya, jadi sistem pembelajarannya itu dirancang, kemudian implementation and test output, jadi pelaksanaannya dan juga nanti evaluasi atau tes luarannya, hasilnya. Ini anak bisa nggak sih baca Al-Fatihahnya itu tajwidnya benar? Ini bisa nggak sih siswa itu melaksanakan atau melakukan wudhu dengan baik dan benar atau sholat dengan baik dan benar? Ini paham nggak sih tentang nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu ya? Atau mungkin ini paham nggak sih tentang misalnya kaitannya dengan adab kepada orang tua, adab terhadap guru, nah, gitu ya? Nah ini ada test outputnya, baru nanti ada change to improve ya. Jadi perbaikan ya perubahan untuk perbaikan lebih baik ke depannya. Ini dari teorinya Bella Banati. Nanti boleh lihat banyak di buku-buku tentang inovasi desain pembelajaran. Berikutnya yang kedua adalah sistemnya CAMP. Ya, ini ada 8 langkah untuk melakukan pembelajaran. Ini sebenarnya bukan 8 ya, ini 7 sebenarnya nih ya, 7 karena nanti ada yang digabungkan nih. Baik, langkah yang pertama, kalau model CAMP dalam pengembangan desain pembelajaran ini adalah menentukan tujuan pembelajaran atau TPK-nya, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan, ya kan ya. Kalau belajar itu kan berarti ini mau belajar tentang apa sih? Pokok bahasan utamanya apa? Mungkin capaian pembelajarannya apa? Mungkin bentuk kompetensi dasarnya itu apa? Itu bisa berubah-ubah lah. Biasa yang pasti adalah intinya adalah eh, kan belajar apa? Ya, akan belajar apa itu materinya ya. Tujuan dari pembelajaran ini anak itu siswa itu bisa apa ya melakukan apa memahami apa ya mempraktekkan apa gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah analisis tentang karakteristik peserta didik. Ini penting ya, tadi di langkah yang Mbak itu langkah yang kedua ya. Jadi bagaimana sebenarnya peserta didik itu misalnya kalau MTS, apakah siswa yang masuk kelas 7 itu dari SD negeri, dari MI, atau dari SDIT, atau PKBM, mungkin ada gitu ya. Nah, itu berarti harus dianalisis gitu ya. Dianalisis, oh kalau dari SDIT ini kayaknya hafalan Al-Qurannya, apalagi mungkin yang SDIT-nya di pesantren atau MI-nya di pesantren gitu ya. Wah ini hafalan Al-Qurannya bagus nih kayaknya nih gitu kan ya. Jadi mungkin bisa kita tingkatkan nih untuk materinya itu bisa lebih lebih lah dari yang biasanya gitu ya. Jadi analisis termasuk juga karakternya sebenarnya kemampuannya mungkin dari sisi gaya belajarnya, mungkin dia visual, mungkin auditori, mungkin dia kinestetik gitu ya. Itu di analisis karakteristik peserta didik ya. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran khusus, operasional dan terukur ya. Jadi dia lebih spesifik lagi itu tadi ya. Jadi menghafal misalnya Asmaul Husna ya. Nah, mungkin satu halaman itu hanya 5 Asmaul Husna gitu ya. Nah, itu berarti harus paham, oh Asmaul Husna mungkin selain selain hafal juga bisa memahami, mengetahui artinya, memahami maknanya, dan juga mungkin dia dari sisi psikomotoriknya itu dia bisa menulis ya, menulis bahasa Arab dari Asmaul Husna misalnya. Tadi yang surat Al-Fatihah juga sama juga tuh seperti itu ya. Nah, itu dari pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan materi atau bahan pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan instruksional khusus ya. Jadi kan ya materinya berarti tadi agar anak itu bisa sholat ya berarti materinya tentang sholat nih. Sholat itu diajarkan berapa jam nih, berapa pertemuan nih gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau baca Al-Fatihah itu kira-kira anak itu apakah ada yang banyak yang sudah hafal? Kalau sudah hafal ya jangan diajarkan lagi yang ngabisin waktu gitu ya.
Sebab kalau mereka sudah bisa gitu. Nah, makanya di situ ada yang kelima yaitu apa? Penjajakan awal. Ya, penjajakan awal itu tadi sebenarnya mirip dengan karakteristik ya. Kalau karakteristik itu mungkin lebih kepada learning style-nya, tapi kalau mau penjajakan awal itu lebih kepada memang kemampuan ya, mirip-mirip pretest lah gitu ya. Pretest. Jadi kita bisa mengetahuinya. Nah, ini biasanya kadang ada juga nih berlaku seperti itu. Walaupun kalau rancangan mestinya sebenarnya ya perkiraan prediksi gitu ya. Ya, prediksi karena kan masih rancangan gitu ya. Kalau ini kan dia bukan hanya rancangan tapi memang pengembangan berarti memang sudah ada ya, sudah ada tapi kemudian dikembangkan. Nah, yang keenam menentukan strategi belajar yang sesuai berarti strategi terkait dengan ya metodologi lah, metode lebih tepatnya ya, metode pembelajaran. Mau misalnya pakai contextual learning ya atau mungkin inquiry ya dan lain sebagainya banyak lah strategi-strategi atau metode-metode pembelajaran itu sangat banyak sekali, tinggal sesuaikan dengan materi ya dan juga tujuan khususnya tentu saya tujuan pembelajaran lah secara umumnya gitu ya. Nah, baru yang kedelapan itu adalah mengadakan evaluasi pembelajaran. Jadi ada evaluasi belajar tadi untuk siswa, ada evaluasi pembelajarannya itu sendiri. Nah, ini kemarin kan sudah di semester ini ya ada mata kuliah khusus tentang inovasi dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk bagannya seperti ini. Ya, jadi ada revisi karena itu diperbaikan. Jadi tujuan instruksional khususnya, pokok bahasan, karakteristik siswanya, tujuan instruksional khususnya, ya tadi umum ya, kemudian isi atau materinya, kemudian tes awalnya, kemudian SBM-nya, kemudian penunjang, dan juga terakhir nanti ada evaluasi ya. Evaluasi tadi yang dimaksud dengan SBM itu adalah ini ya, setelah TIK itu ya, jadi penjajakan strategi belajar mengajarnya itu nanti disesuaikan ya. Oke, ini bagian dari model camp yang kedua. Ya, yang berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir itu model Taba. Nanti boleh lihat di banyak sekali referensinya ini terkait dengan model Taba ini dalam pengembangan desain pembelajaran. Di sini ada 7 langkah ya, 7 langkah. Yang pertama adalah mendiagnosis kebutuhan siswa. Jadi nanti ada apa ya disebutnya itu learning atau problem based learning ya, problem based learning. Jadi siswa itu butuh apa sih sebenarnya? Siswa itu nggak paham tentang apa. Siswa itu ini tema utamanya ini. Kemudian siswa itu yang belum paham itu yang mananya. Untuk mengetahui kebutuhan tentu saja untuk mendiagnosisnya itu bisa menggunakan tes ataupun non tes ya, observasi, kemudian wawancara atau studi dokumentasi. Misalnya studi dokumentasi kan, oh ternyata kalau mau yang baru nih misalnya gitu ya, oh ternyata siswa ini yang kelas 7 MTS atau yang kelas berapa 10 gitu ya, yang kelas 10 itu ternyata tadi dari SD, dari SMP, dari SDIT, dari SMPIT, dari MTS ya, dari MTS negeri, dari MTS swasta. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh. Ya, kemudian mungkin di tes awal juga kita tahu bahwa oh kemampuannya ternyata mereka tuh belum pahamnya ini gitu ya. Nah, itu bisa jadi diagnosis kebutuhan siswa gitu ya. Ini dia fleksibel sebenarnya itu karena dia dalam bentuk rancangan. Yang kedua adalah merumuskan tujuan, ini sama ya. Jadi tujuan adalah sebagai sasaran yang akan ditempuh maupun acuan untuk menentukan isi kegiatan dan juga evaluasi pembelajaran. Kan jelas ya. Jadi ya tujuannya tahulah ya mau belajar apa, kemudian isinya, kegiatannya sampai ke evaluasi. Memilih isi. Nah, ini terkait dengan apa? Sumber dari belajar. Tadi ada buku, biasanya kalau kurang lebih ya ada Al-Quran gitu ya, ada bukunya, ada lingkungan sekitar studi didik yang biasa disebut dengan contextual learning. Nah, itu ya. Jadi kita paham nih, oh ternyata sumber isi ya. Kalau isi kan berarti apa kontennya lah ya, kontennya itu apa nih? Sumbernya dari mana nih? Oh ternyata tadi bisa dari lingkungan, maksudnya itu bisa sekolah ya kelas gitu, maksudnya itu bisa kelas, bisa misalnya masjid atau musola, bisa perpustakaan, bisa laboratorium, bisa lapangan, ya mungkin dari bawah pohon rindang gitu ya, dan yang lainnya itu sebagai lingkungan belajar. Nah, ini kenapa? Karena ya didasarkan kalau dari sisi ininya untuk agar peserta itu ya lebih joyful learning ya, lebih menyenangkan learning fun lah kayak seperti itu ya. Yang keempat mengorganisasi isi, jadi mengorganisasi to organize pelajaran perlu dikembangkan secara fleksibel berdasarkan pada kemampuan peserta didik. Ini sedikit mengadopsi dari
mengakomodir juga ya untuk pembelajaran apa berdiferensiasi gitu ya. Jadi ya kadang memang masing-masing beda, makanya ada ketuntasan belajar yang sifatnya dasar lah harus dipahami gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah memilih pengalaman belajar. Ini menarik nih ya. Jadi saya menyebutnya selalunya dengan apa? Learning experience ya. Jadi misalnya mahasiswa di sini ya, kalau anak-anak ya jelas lah ada sekolah, ada ketemu, ada buat kelompok, ada kegiatan di luar, outing kelas dan sebagainya itu adalah pengalaman belajar. Kalau di sini ya berarti mulai dari malam-malam orang lain pada istirahat, pada tidur, ada yang sambil ikut pengajian nih ya, tadi Pak Ustadz ya, tapi sambil mendengarkan gitu ya. Nah, itu adalah learning experience. Belum lagi nanti bikin ini nih aku ngumpulin untuk RPP atau modul gitu ya. Nanti dianalisis dikembangkan. Nah, itu adalah sebenarnya pengalaman belajar. Jadi dengan Pak Wisnu nih malam-malam nih ngobrol nih gitu ya. Itu dengan Pak Ustadz Omang nih biasanya gitu ya. Nah, itu adalah pengalaman belajar. Jadi mengerjakan, melaksanakan, melihat, menikmati, kemudian juga pokoknya mengalami lebih tepatnya ya, mengalami proses belajar. Jadi itu menentukan langkah-langkah proses pembelajaran. Jadi anak pertama mungkin kalau siswa itu berarti suruh mendengarkan, kemudian suruh mengungkapkan ide gagasan, suruh berdiskusi, suruh mensimulasikan, mendemonstrasikan. Nah, itu kan menarik gitu ya. Jadi anak itu selalu, oh saya dulu pernah belajar begini, begini, begini. Saya ingat ya dulu tuh saya belajar misalnya apa bermain peran misalnya atau mungkin maju ke depan gitu ya, ceramah atau khutbah ya. Nah, itu juga pengalaman yang menarik ya. Kemudian mengorganisasi pengalaman belajar. Jadi tadi kegiatan-kegiatan itu dia bukan berdiri sendiri gitu ya, tapi harus dibuat secara sistematis, efektif dan efisien. Ya nggak efisien ya misalnya kita kayaknya belajarnya kita ini aja terus deh di apa di luar terus deh gitu ya, ya waktunya habis lah nggak efektif efisien gitu, atau mungkin kita pakai proyektor terus aja lah biar ini anak-anak juga seneng gitu, itu juga menurut saya tidak efektif efisien, mungkin medianya tidak optimal, gurunya tidak maksimal gitu ya. Nah, terakhir dari modelnya Tabah ini adalah evaluasi pembelajaran, sama lah ya, jadi perlu dievaluasi. Model evaluasi sudah disebutkan di apa mata kuliah yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa rancangan pembelajaran ya, yang sifatnya itu kalau ini sifatnya kemudian contoh umum ya, karena saya ambil dari mata kuliah umum ini, tapi lebih kurangnya sama mulai dari mata kuliah, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator belajar, materi pokok, waktu, rincian materi, bahan, kemudian metode, proses pembelajaran, langkah-langkahnya. Ini silabusnya, tapi ini yang lama nih ya. Saya kasih yang kedua lah ya, yang istilahnya itu saya ambilkan contoh. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akan share ya untuk materi ya terkait bukan materi, contoh ya. Ini dari kelas B1 ya. Kemarin di tugasnya agak lama ya, modul pembelajaran ya, modul pembelajaran yang gampang saja lah, SD lah ya. Di SD ya, ini kebetulan di SDIT, modul ajar PAI kelas 6. Nanti kita akan lihat nih dan kita bisa komentari. Kalau yang sudah biasa biasanya kritis nih ya. Oke, sebentar. Saya akan share untuk screen-nya ya. Jadi kita screen aja, kita share. Oke, baik. Bentar. Ya, sedang dibuka ya. Bentar, kita sedang buka nih untuk contoh dari RPS. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, nanti untuk UTS-nya itu adalah mengumpulkan RPS PAI, ya, baik itu di SD, MTS Aliyah, di MI, SMP, SMA, SMK, atau di PKBM gitu ya. Ya, yang pasti ada silabus zaman dulu, RPP, setelah dulu, kemudian sekarang modul pembelajaran Merdeka. Nanti bentuknya apa? Tapi intinya adalah desain pembelajaran ya, dengan berbagai istilahnya namanya. Nah, tunggu sebentar, processing ini dalam proses ya. Kita akan melihat bagaimana contoh dari modul ajar ya berbasis kurikulum Merdeka di SDIT ya, sebagai ucapan ininya. Yang ini yang sudah ngirim ya, sebenarnya banyak sih tadi yang SMA juga ada, kemudian yang SMP juga ada. Ya, nanti kita akan periksa satu-satu gitu ya. Jadi biar ada komparasinya, ternyata seperti ini. Yang guru berarti ya sudah paham, tadi ada Ustadz ini ya,
Ustaz siapa ya? Biasa Ustaz Ahmad Firdaus ya. Ustaz Hasbullah saya belum lihat nih, saya belum lihat mahasiswa yang hadir keseluruhan nih ya. Baik, nah ini contohnya ya, ini mohon maaf saya sebutkan nggak apa-apa, Belajar kurikulum merdeka, pendidikan agama. Nah, ini kan seperti ini digabung bikin SPDI. Kemudian dari sini informasi umumnya, identitas modul, nama penyusun Ali Sadikin SPDI, nama sekolah SDIT Salahuddin, tahun penyusunan 2023, Budi Pekerti BP ya. Ini fase C kelas 6 ya. Kemudian alokasi waktunya 12 kali 35 menit ya, 5 kali pertemuan. Nah, jadi kalau di UTS-nya hanya mendeskripsikan ini saja tanpa mengomentari. Nah, nanti untuk UAS-nya kita bisa mulai nanti lihat ininya ya, lihat apa modul masing-masingnya. Nah, jadi mulai dari sini alokasi 12 kali 30 menit yaitu 5 kali pertemuan. Apakah ini cukup? Ya, tergantung kepada materi pembahasannya ya. Tapi kita mulai berangkat dari kritik tentang waktunya. Apakah waktunya cukup atau tidak? Nah, itu berdasarkan teori tentu saja. Oke, ini yang pertama, waktu ya, alokasi waktu. Yang berikutnya adalah kompetensi awal. Artinya kita lihat kompetensi awalnya nih di mata pelajaran ini ya. Kemampuan membaca dan menulis bahasa Arab akan membantu peserta didik untuk memahami dan mengingat Asmaul Husna dengan lebih baik. Ini adalah kompetensi awalnya. Kemudian yang keduanya, peserta didik perlu memahami konsep Asmaul Husna dan pentingnya mengenal serta memahami nama-nama Allah yang termaktub di dalamnya. Jadi memahami ya, memahami Asmaul Husna. Jadi membaca, menulis dalam bahasa Arab, kemudian memahami ini kompetensi awalnya. Nah, karena kita kurikulum merdeka, ya karena modul itu kurikulum merdeka, maka di sini ada profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin ya. Jadi di sini pada kegiatan belajar ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertawakal kepada Subhanahu wa taala ya. Nah, ini misalnya dengan cara melatih strategi berdoa sebelum dan sudah belajar ini beriman ya, kemudian berkebinekaan global ya kan. Nah, ini apa jelas ya berkebinekaan global ya. Nanti rahmatul alamin juga ada di situ sebenarnya itu betul-betul keinginan sendiri gitu ya, ini inisiatif sendiri, kemudian bergotong royong ya, bekerja sama dalam kelompok ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan sifatnya itu praktikum, diskusi ataupun hasil kerja kelompok. Kemudian bernalar kritis ya, jadi melatih peserta didik dengan pertanyaan dalam kerja kerja yang berhubungan dengan topik materi ini juga masuk ke contextual learning ini sebenarnya, walaupun lebih kepada menstimulus atau merangsang peserta didik itu agar berpikir kritis lah seperti itu ya. Kemudian kreatif ya artinya itu melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi ya. Kalau secara teori kita boleh saja mengkritik ini ya, artinya apa nih yang perlu dikembangkan dari misalnya ada yang kurang kayaknya ya, apa nih dari profil apa apa juga gitu ya. Kita ini kan kita apa istilahnya itu kritik atau kita kembangkan ya, kritiknya dalam bentuk pengembangan. Yang D yaitu sarana dan prasarana. Ini menarik nih ya, sarana dan prasarana. Sarana itu kan media ya, ruang kelas. Nah ini berarti kita bisa mulai dari kritik, mestinya belajar itu jangan hanya di ruang kelas gitu, tapi kita bisa pakai perpustakaan, kita bisa pakai laboratorium, kita bisa pakai aula, kita bisa pakai masjid atau musola, kita juga bisa pakai lapangan, kita juga bisa pakai misalnya di bawah pohon gitu dan sebagainya. Ya ini mungkin karena formal ya udah ruang kelas gitu ya. Tapi ini berarti nggak cocok dong untuk kelas sekolah alam dan yang lainnya. Speaker aktif, oh mungkin karena pakai suara nanti jadi speaker aktif gitu ya. Ya LCD proyektor kadang kalau nyebutnya sebenarnya proyektor aja. Kalau LCD biasa pakai yang TV ya. Tapi ya mungkin kita pakai proyektor aja lah. Kemudian ada notebook dengan laptop. Saya rasa notebook dengan laptop itu sama ya. Walaupun kalau laptop itu biasanya dia lebih besar. Kemudian ada CD-ROM ya zaman dulu tuh ya. Kalau notebook itu ya dia lebih kecil tanpa adanya CD-ROM. Walaupun laptop sekarang juga banyak yang nggak pakai CD-ROM juga gitu ya. Nah ini pakai HP, pakai kamera. Ini pakai kamera buat apa nih? Apakah buat moto atau buat video? Ya kalau kita nggak pakai kamera ya jangan sebutkan. Kalau kita pakai hanya notebook atau laptop ya sebutkan aja salah satunya, nggak perlu dua-duanya. Gitu ya. Jaringan internet atau wifi, ini penting juga nih. Jangan-jangan jaringan wifi-nya itu lemot atau nggak aja, berarti harus punya gurunya sendiri nih. Ya, itu tadi pengembangannya. Buku guru dan buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 serta sumber referensi lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran. Ini juga kadang terkesannya ya tadi sumber belajar itu hanya buku ya, kemudian juga ya buku ini ada referensi lain yang relevan kadang jarang sekali digunakan sih, dia hanya sebatas tulisan. Jadi ini mungkin perlu diperbaiki. Kemudian media ajar guru Indonesia dari Sai Media, ini biasanya dalam bentuk multimedia ya. Ini di sekolah di situ ya, menceritakan alat tulis seperti papan tulis, spidol, kartu Asmaul Husna, kartu arti Asmaul Husna serta alat tulis lainnya. Nah, ini ya alat tulis mungkin apa, garis atau apa gitu. Di sini ada kartu Asmaul Husna, nah khususnya materi Al-Ghafur
Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Ada empat ya. Ini kan nanti memang kayaknya fokusnya di sana. Kemudian MP3 lagu Asmaul Husna versi anak, ini berarti ada filenya gitu ya, atau mungkin ada CD-ROM-nya tadi kalau yang zaman dulu gitu ya, tapi sekarang zaman file lah ya, nah, gitu ya. Jadi bentuknya file. Kemudian target peserta didik reguler, berarti memang masuk seperti biasa, bukan berkebutuhan khusus, jadi tidak berdiferensiasi. Model pembelajaran tatap muka, ini singkat banget ya, model pembelajaran tatap muka, berarti kalau yang hybrid atau yang online nggak bisa, memang sekolahnya itu pasti tatap muka lah ya. Tapi kalau saya lebih senang sebenarnya kalau model pembelajaran, dulu kita udah pernah belajar ya, ada pendekatan pembelajaran, ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran. Nah, itu masih ingat gitu ya. Jadi kalau saran model pembelajaran itu sebenarnya lebih kompleks sebenarnya daripada sekadar tatap muka sebenarnya ya. Kompetensi inti ya di sini tujuan pembelajarannya ya, peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna ya, contoh satu dua tiga empat ini. Di sini berarti menjelaskan arti ya, mampu menjelaskan arti, mampu membuat karya berupa berupa menulis Asmaul Husna, kemudian mampu melafalkan Asmaul Husna, kemudian mampu terbiasa menemukan sikap mandiri dan bertanggung jawab dengan benar. Ini berarti jadi lebih memahami, kemudian menulis, kemudian mengucapkan, memahami, mengucapkan, kemudian menulis. Jadi ada beberapa unsur di situ. Hanya di sini memang yang menghafalnya tidak ada ya, mungkin hanya melafalkan. Jadi nggak ada menghafalkannya. Mungkin ada beberapa yang guru itu bisa, oh, dihafalkan nih biar ini gitu ya. Nah, capaian pembelajarannya di sini ada elemen akidahnya, memahami beberapa asmaul husna. Nah, ya ini juga kalau menurut saya terlalu singkat gitu. Padahal capaian pembelajaran harusnya ya tadi jelas ya. Mungkin memahami ya, mungkin juga apa, menghafal, mengucapkan, dari menulis gitu kan sebenarnya cukup bagus. Kalau menulis ini lebih kepada memang kalau elemen akidah memang hanya pemahaman. Nah, pemahaman bermakna di sini memahami ya, kemudian mencerminkan kisah kasih sayang, jadi sifat ya sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian merenungkan nikmatnya, apa pemahaman yang bermakna dari Asmaul Husna itu. Pertanyaan pemantiknya ini biasa di awal tentang tahukah kalian Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad, dan artinya apa yang kamu pikirkan ketika mendengar nama-nama Allah seperti itu ya, apa perbedaan antara Al-Ghaffar dengan Al-Afu. Ini sebenarnya untuk di awal ya, artinya untuk tadi mengukur mereka paham enggak sih gitu ya, atau mungkin belum paham. Baru dijelaskan persiapan pembelajaran, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, guru Indonesia dari Sai Media, kemudian menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, ini guru menyiapkan ya, kemudian guru mengingatkan untuk mempersiapkan buku teks, laptop, alat, dan bahan yang dibutuhkan, mengingatkan peserta didik, atau mungkin ini peserta didik punya laptop satu-satu kayaknya nih ya, tapi kayaknya enggak sih ya. Ini mungkin salah tulis aja. Nah, ini perlu diperbaiki nih ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya per 70 menit ya. Ini kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan 10 menit ya, kegiatan intinya 50 menit ya, kemudian terakhir 10 menit modul pembelajaran ya. Jadi ya sebenarnya sih namanya rancangan, artinya tidak improvisasi gitu ya. Jadi improvisasi, dan tadi mestinya memang guru yang bikin, dan kebanyakan kan adalah ngikutin yang udah ada aja gitu ya. Memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kesiapan peserta didik, dan lainnya ya. Nah, kita jarang presensi nih ya, kan udah dewasa semuanya. Kalau presensi satu-satu kayaknya kita diskusi, lebih banyak diskusi. Ini ada asesmennya dalam bentuk standar ya, ada diagnostik, formatif, dan sumatif ya. Pertanyaan formatif sebelum pembelajaran, tanggung jawab sebagai tindak lanjut ya. Kalau formatif penilaian proses, kemudian nanti sumatifnya itu tertulis soal pilihan ganda. Diferensiasinya di sini ada juga ya. Jadi untuk peserta didik yang berminat belajar dan mengikuti topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi terkait Allah Subhanahu wa taala, maha segalanya, dan literatur lain yang relevan. Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, jadi joyful learning. Wah, ini ya tadi ada juga ya. Oh, joyful learning ya. Joyful learning juga sudah ada juga. Kemudian juga yang kesulitan bisa belajar lagi ya tentang untuk peserta didik yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali materi terkait makna al-ghafar, al-afu, al-wahid, as-samad, cara Allah mengampuni kesalahan manusia, saat pengampunan, serta manfaat buat dari materi baru kemudian di dalam atau di luar kelas sesuai dengan kesepakatan lagu dengan peserta didik juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya. Nah, ini kan untuk asesmennya ya, kegiatan remedial pengayaan, ini ada remedialnya dan juga pengayaannya, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, juga nanti di ini kan ya nilainya, tadi yang diagnostik ya. Ini juga nanti akan kelihatan, kemudian ini diagnostik kognitifnya, kemudian yang terlalu sistematis ya, ya memang begini sih kalau guru itu ya. Kemudian juga ada jawabannya gitu ya, sampai nanti kepada apa dalam modul ini ya. Nah, ini adalah contoh dari modul, saya yakin semua sudah ada ya, ini dalam digunakan untuk
nanti juga ya, kemudian dia biar ada kelihatan gurunya juga, ini glosariumnya mungkin ada yang belum paham sampai daftar pustakanya. Nah ini ada buku panduan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SDMI kelas 6 Jakarta, kemudian juga pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SDMI kelas 6 Jakarta juga sama ya. Ini 2002 pendidikan ini buku panduannya nih, pendidikan agama Islamnya. Itu adalah contoh dari, itu masih gila juga ya. Terima kasih Mbak Alisa Dikini yang sudah hadir nih, luar biasa nih ya. Dari contoh tinggal di ini aja, tinggal di apa sih namanya, tinggal di istilahnya itu dikembangkan apa nih yang perlu dikembangkan dari modul ini misalnya gitu ya. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Kita bisa diskusi terkait dengan materi hari ini. Pak Alisa Dikini gimana nih kira-kira nih, sudah dikasih contohnya nih kan ya. Saya ingatnya di kelas B1 malah ini ya. Tapi berarti luar biasa nih. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Ya, ada Pak Ustadz Suherman, Pak Ustadz Ali Sadikin, Pak Omang, Pak Engkos, Pak Ustadz Nazik, Pak kemudian Lulu, ada Yulinsa, ada Vivi, ada Pak Sapuan, Pak Farul Ikhwan, Pak Ustadz Ahmad Firdaus, Pak Dede Suparman, ini NZ siapa tadi ya, Ustadz Yusuf Maulana, Ibu Siti Zakiyah, ada Pak Ahmad Faisal Amir, Pak Marvino, dan Ustadz Muhyiddin. Wah, Pak Sherman mau komentar nih kayaknya nih. Semangat Pak Sherman, gimana nih? Atau boleh sharingkan untuk ininya yang di MI-nya nih, silahkan, mangga. Atau ada yang mau berkomentar dulu, Pak Alisa dikit boleh. Dengan Pak Omang biasa paling semangat nih. Silahkan. Yang sing yang mau berkomentar nih, Pak Omang gimana? Tadi ini Pak Ustadz bukan Ustadz Nasik ya, NZ siapa nih? Boleh berkomentar juga terkait dengan materi hari ini, ya, baik yang awal terkait dengan pengembangan untuk desain pembelajaran, ya, ataupun juga yang menjadi UTS kita ya, dan juga UAS yaitu analisis untuk desain pembelajaran PAI dari mulai MI, MTS, Alia, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM juga ya. Silakan kalau Pak Suherman ngajar apa desain pembelajaran seperti apa nih Pak Suherman nih? Ya, silakan boleh di mute dulu. Baik, Gimana Assalamualaikum sehat warahmatullahi Pak wabarakatuh. Suherman? Sekarang nggak ya suara ini? Mm-mm. Nah, ini ya suaranya. Oke. Nah, ini. Pak Suherman masih ngajar di MI ya? Masih Pak Dokter? Hmm, gimana? Di MI pakai apa nih biasanya ininya? Silakan. Oh, ini ada dua ya. Ah, Silakan. baik, untuk modul ajar sih hampir sama dari apa yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Dokter yang Mhm. hasil dari Pak Ali Sodikin. Cuma memang itu yang tadi diberikan contoh itu banyak ya. Gitu. Mhm. Apa yang bisa kita sederhanakan, misalnya kayak dari sarana dan prasarana, itu kita dengan materi yang kita ingin sampaikan. Misalkan materinya tentang eh, akhlak, misalkan akhlak, tapi yang kita ada Pak Dokter ya, kan nggak harus di ruang saja. Oh, kemudian tadi juga alat-alatnya kayak banyak amat, ada kamera, ada HP, kan bisa dipilih salah satu harusnya gitu. Nah itu makanya Emang gabung ini alatnya. luar biasa itu kalau ada semua mantap itu. Teknologinya udah mantap. Iya Pokoknya kan. diborong semua itu sarana prasarana. Gitu. Mungkin Ya dari mungkin Pak memang Suherman, kira yang kalau yang diri dulu apa namanya yang di Pak Suherman, desain pembelajaran seperti apa nih kalau di MI di sana nih? Ngikutin di mana kalau di terus saya stylenya kayak gimana? kalau saya sih kalau misalkan menggunakan misalkan proyektor ya proyektor. Nah, nanti kan di sana juga kita sudah masukkan beberapa metode juga kan misalkan kita buat dari PowerPoint itu.
apakah bentuknya media interaktif ataupun hanya terfokus pada materi yang ada pada slide gitu kan. Dan juga bisa kita padukan dengan tadi bentuk suara di dalam media PowerPoint itu. Kita masukkan suara Mhm. atau video-video juga yang lainnya yang bisa kita masukkan. Jadi sebetulnya dengan LCD itu kan cukup sebetulnya untuk satu materi tertentu, tidak harus banyak-banyak begitu menurut saya. Oke. Itu kan tadi dari sisi kan media ya, Ya. LCD atau proyektor kan sebagai media. Kalau dari metode pembelajaran biasa Pak Suherman pakai apa nih? Metode pembelajarannya bisa menggunakan apa namanya model jigsaw Mhm. ataupun uh, bola salju apa snowballing kalau masalah itu artinya kita saling lempar pertanyaan mereka akan jawab masing-masing. Jadi kita tanya lagi nah sampai nanti akumulatif kan di situ tadi ada empat materi ya, empat materi Asmaul Husna kalau nggak salah ya yang dicontohkan Betul. tadi ya. Nah itu kan bisa kita lemparkan jangan ada over apa sih lempar lagi nah kayak seperti itu artinya Hmm. nanti uh, kelas itu akan ramai dan juga saling memahami juga mungkin begitu Oke. menurut saya. Oh, dari sini ininya menarik nih Mas Firman nih. Saya sambil nunggu yang lain. Nanti yang lain boleh langsung diskusi juga ya. Kalau dari sisi istilahnya itu keaktifan siswa nih ya, kan MI ya, atau SD ya. Mereka berbeda nggak sih? Artinya mereka tuh sudah terbiasa nggak sih dengan misalnya kalau ada suruh tadi bertanya, mereka mau menjawab gitu ya. Atau mungkin mereka masih belum terbiasa nih. Kalau untuk awal-awal pertemuan pertemuan pertama kali yang menggunakan metode seperti itu misalkan nah itu memang Mhm, belum ya. mhm. Kalau misalkan sudah dua kali tiga kali nah mereka akan terbiasa gitu jadi di awal pasti Pak Dokter mereka Belum bengong ya? nah, nah kayak gitu kalau udah dua kali tiga kali insya Allah terbiasa dia udah tahu oh ini berarti begini gitu jadi kita pakai metodenya Serius nggak sekali juga. pakai lagi gitu. Oke. Oh iya, kalau Pak Sudro ngajar mata pelajaran apa nih? PAI atau ini atau tertentu? Ah, Kebetulan saya guru kelas tapi guru kelas. ada juga megang PAI Al-Quran Hadis Quran hadis ya. misalnya di Oke, berarti guru berarti nanti untuk UTS-nya ini ya Pak Sudro bisa ngirim untuk pakai modul pembelajaran yang Quran hadis ya. Satu siap kelas siap saja boleh. ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya sebelum ke yang lain nih Pak Firman nih. Oke. Kira-kira apa nih yang perlu? Jadi analisis dulu, analisis kekurangan dari apa sebenarnya kan desain ya, tapi kekurangan ya atau mungkin hambatan dari pembelajaran PAI nih ya atau Quran hadis tadi di MI gitu ya. Kemudian kira-kira pengembangan inovasinya itu seperti apa nih? Silahkan Pak Sherman. Oke, untuk analisis pengembangan apa terutama media ya media di Mhm. madrasah itu memang sebetulnya tidak sama dengan sekolah-sekolah dasar yang sudah apa negeri ya negeri maupun Mhm. swasta karena kan mereka banyak bantuan-bantuan juga. Kalau untuk MI Iya. sih kita harus mandiri juga. Misalnya kayak LCD kudu beli sendiri. Kalau di Mhm. dinas pendidikan kan sudah ada apa hibah ya gitu Iya. sebetulnya. Jadi kendalanya sebetulnya kita ingin mengembangkan teknologi tapi terhambat dengan sarana teknologinya gitu. Kalau untuk Hmm. WiFi sih kita udah masang gitu kan. Alhamdulillah WiFi-nya ya. udah masang, tinggal yang lainnya belum gitu. Tinggal nyari alat-alatnya ya. Bertahap seperti itu. Oke, itu kan tadi teknologi ya. Kayaknya kalau teknologi kan sebenarnya sih ada beberapa itu ya, ya arti itu penting gitu ya. Tapi kan kadang bisa dikembangkan metode-metode yang lain yang tidak mesti menggunakan teknologi. Kan teknologi dalam hal ini kan media itu juga paling tadi proyektor gitu ya, proyektor atau dengan laptop. Mungkin ada justru malah ada prestasi di tengah keterbatasan. Jadi yang di MI nih, nah tadi mungkin gini, jadi oke, teknologi itu adalah satu permasalahan hambatan ya, berarti dana lah ya gitu ya. Tapi ada nggak permasalahan lainnya nih yang dihadapi di guru-guru MI terutama dalam pembelajaran nih? Silahkan. Kendala-kendalanya satu memang eh, tentang mengkondisikan waktu ya. Waktu yang kita Itu buat ya. misalkan ya Mhm. kayak tadi kan Mhm. 12 kali 3 5 pertemuan. Nah, kadang kita tidak bisa apa pas gitu dengan apa yang kita targetkan misalnya. Oh, ini kayaknya materinya cukup nih dua kali pertemuan.
oh ternyata nambah satu pertemuan lagi kayak gitu. Nah, mungkin Hmm. tahapan seperti itu artinya belum bisa memanajemen penyampaian materi yang sudah kita buat gitu. Itu rata-rata Mhm. seperti itu. Manajemen Jadi waktunya melewati pertama batas ya. ya. Nah, Mhm, perlu. Oke. Kalau dari ini kualitas mungkin gurunya nih dalam pemahaman terhadap metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran atau mungkin ya learning systemnya seperti apa di MI nih? Mungkin di sana gitu. Nah, mungkin ada model-model baru tadi itu kayak gimana? Apa mungkin masih klasik seperti biasa? Apa ada ada sebenarnya hambatan nggak di sana? ada hambatan. Artinya ada beberapa dewan guru yang memang belum memahami metode yang ini tuh seperti apa gitu. Dia hanya tuh Mhm. yang mengajar tapi kalau dilihat sebetulnya kalau itu metodenya udah ada, tinggal namanya aja kan gitu. Jadi kadang Iya mereka nggak tahu betul. namanya, tapi mempraktekannya seperti itu. Betul. Iya betul betul. Artinya jangankan di MI ya di Aliyah gitu juga ada saya temukan di perguruan tinggi juga ada gitu ya yang mungkin ya apa ya mungkin perlu inilah belajar lah. Jadi kan guru sama dosen kan perlu belajar lagi. Terakhir nih dari siswanya kira-kira hambatannya apa nih dalam ya desain pembelajaran sekarang ini di PA ini dari siswanya dari sisi siswanya. Nah, kalau untuk dari siswanya memang satu kalau misalkan kita terlalu banyak kayak ceramah, Hmm? jadi kalau di khususnya di saya ya di kelas saya itu mereka inginnya latihan terus gitu. Artinya kita harus berikan apa namanya beberapa stimulus agar mereka bisa melakukan apa namanya kerja misalkan soal dalam bentuk Hmm. apa misalkan berbeda-beda bentuknya. Nah, Hmm. seperti itu. Jadi kalau kita kasih penerangan nih jangan terlalu lama. Kalau setengah jam anak udah bosen. Ya pengen Nah, saya iyalah ngejelasin pasti gitu. langsung kita kasih itu aja gelar. Gitu ya. Ya teknik-teknik penilaian atau apa gitu ya kita gunakan. Iya, iya, betul, betul. Ya, betul ya. Artinya memang tadi bahwa kalau selalu kita sampaikan bahwa metode ceramah itu sebenarnya bagus gitu ya dan penting. Tapi ternyata anak-anak itu, siswa sekarang itu berbeda gitu ya. Ya, Betul, tadi betul. ketahanan Ya, untuk mendengarkan itu memang berkurang gitu ya. Artinya ya mereka maksimal mungkin tadi setengah tiga jam. puluh jam. 30 Mm-mm. menit maksimal itu anak sekarang ini. Itu ya, betul betul. Jadi memang betul pembelajaran itu harus istilahnya itu apa ya aktif ya, harus aktif. Jadi active learning artinya itu student center learning lah. Jadi yang belajar itu memang siswa mestinya gitu kan ya. Betul. Jadi bukan bukan gurunya menyampaikan terus gitu ya ini hanya tuh. Terus terakhir nih kaitan dengan ini terakhir terus nih Pak Suherman nih karena saya suka nih Ya, ininya nih. Artinya itu kan praktisi langsung nih untuk mata pelajaran PAI Quran hadis nih gitu ya. Jadi agar dia itu kontekstual dengan tadi misalnya kita sebut dengan meaningful learning gitu ya dengan kontekstual itu artinya ketika belajar Al-Quran, ketika belajar tentang hadis, SKI dan sebagainya itu ada manfaatnya untuk kehidupan gitu. Seperti apa tuh menghubungkan mengkorelasikannya nih untuk anak SD nih. nah, untuk mengkorelasikannya atau merefleksikannya ketika anak belajar suatu materi di Quran hadis, misalkan hadis tentang menyayangi anak yatim nih yang sekarang ada di kelas 5 ya materinya. Hmm. Nah, itu ya kita akan gunakan model seperti bermain peran. Jadi ketika Hmm. sudah kita ajarkan hadisnya, kita main peran siapa yang jadi anak yatim, siapa yang jadi eh, orang-orang yang bisa membantu misalnya gitu atau donatur atau siapa gitu ya atau Hmm. jadi orang tua Hmm. asuh seperti itu Hmm. Hmm. mempraktekannya. Di itu Pak Kayak Dokter. itu ya. Soalnya kalau dibawa ke apa ke rumah yatim atau mungkin ke pesantren yatim itu biayanya banyak kali ini. Iya iya. Atau mungkin Nanti mereka juga bisa di yang anak bisa yatim dibawa. gitu kali ya. Nah, tadi bermain peran ya role play ya itu menarik sekali ya. Oke terima kasih Pak Sherman. Mohon maaf nih jadi agak Ya, ditanya-tanya oke. banyak nih karena menurut saya menarik nih. Jadi nanti untuk challenge untuk Pak Ustadz Sherman tadi mengumpulkan tadi untuk modul pembelajaran yang Quran hadisnya satu kelas Ya, saja. Kemudian dari situ dievaluasi secara jujur gitu ya walaupun diri sendiri gitu ya. Tadi kan sudah sebutkan tuh time manajemennya, waktunya, kemudian mungkin juga ya ada beberapa gurunya gitu ya. Nah, termasuk tadi juga sebenarnya yang menarik itu sebenarnya metodenya tuh udah diterapkan, cuman nggak tahu namanya gitu kan. Kadang kita memang terlalu ngambil dari teori-teori yang pakai jigsaw lah, snowballing lah gitu, macam-macam gitu. Yang Indonesia aja suka kan biasa ngambil bahasa Sunda gitu, ciseeng, kumaha lah.
Itu kan Iya. sebenarnya pengembangan lokal juga juga mungkin juga termasuk sebenarnya gini tadi yang saya pertanyaan terakhir itu ketika bicara tentang PAI ya pendidikan agama Islam Quran gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin karena di perguruan tinggi ya jadi kesannya itu jangan sampai terlalu doktrinal gitu ya. Mungkin memang jadi ngarahnya itu ke rasional gitu bahwa ketika apa baca Al-Quran tadi misalnya apa tentang anak yatim ternyata kan dia bukan hanya dari sisi ya artinya itu agama jelas gitu yang memerintahkan tapi juga secara kemanusiaan itu juga memang diperintahkan juga gitu artinya juga itu bagian dari ya ini kan sesama manusia lah filantropi lah bahasanya itu kan juga jadi menarik juga karena mungkin kan informasi yang didapat oleh siswa anak-anak SD sekarang kan sudah pada ini ya anak-anak SD anak MI kan udah internet itu sudah kemana-mana ya Pak Firman ya Betul. Iya, iya betul. kan. Jadi mungkin ngerjakan tugas juga sekarang udah banyak banget itu. Betul. Makanya kita manfaatkan ya handphone mereka daripada main game. Kita isi aja Iya dengan berbagai betul. macam kuis gitu kan. Atau soal-soal Heeh. tugas. Nyari di Iya atau Google misalkan. Nanti kita bahas sama-sama di iya kelas. atau mungkin tadi bisa pengembangan materi PAI berbasis game online gitu. Bisa dirancang. Bisa. Bisa dirancang dulu pernah kita bahas itu ya. Ya, Adanya Ikhwadilah Vodka itu. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita pindah ya, ke yang lain nih. sama-sama. Silakan nih. Kita masih ada waktu sekitar ya 10 menit lah ya. Terima kasih Pak Firman tadi untuk evaluasi. Jadi evaluasi diri apa nih yang perlu dikembangkan. Termasuk juga nanti kan rencana ini akan kita jadikan untuk jurnal dan jurnal itu nanti akan kita submit jadi sambil belajar. Nanti kalau sudah selesai mungkin hampir pertemuan terakhir ya nanti kita akan khusus membahas tentang artikelnya. Jadi nanti boleh disiapkan dari sekarang. Hatur nuhun Pak Ngersa, Pak Sirwan. Yang lain nih siapa nih Pak Ustadz Omang nih biasanya. Atau Pak Asad Ali Sadikin? Ya, tadi berarti sudah ngirim tinggal di analisis saja. Tadi sedikit analisis dari saya gitu ya. Nah, mungkin nanti ambil satu satu kelas saja lah ya. Nah, silahkan Ustadz Ali Sadikin dengan Ustadz Omang, dengan Pak Ahmad Firdaus nih, gimana Pak Marvino bisa mengikuti ya? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipersilahkan. Atau ibu-ibunya nih, Ibu Siti Zakia, ada siapa lagi? Ibu Yulinsa, ada lagi siapa lagi nih ya? Ibu Vivi juga ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada sharing pengalaman nih terkait dengan desain pembelajaran dan juga nanti biasa ya metode pembelajarannya, evaluasi pembelajaran jadinya malah itu ya. Agak nyambung-nyambung lah semuanya nggak apa-apa. Silahkan, mangga. Kita masih ada waktu. Silahkan. Siapa nih yang bisa langsung on kameranya ataupun juga on dari apa langsung mic-nya, open mic-nya, dibuka mic-nya silahkan nih. Tadi kan sudah belajar ya tentang apa tadi Pak Dr. Zainal ya statistik ya. Statistik mungkin ya metode penelitian. Nah ini kita di desain pembelajaran itu menurut saya yang paling utama tuh ya dalam proses pembelajaran. Termasuk tadi isu-isu. Kalau saya nggak tahu nih kalau yang saya rasakan itu apa ya. Jadi pendidikan agama Islam tuh saya khawatir gitu ya ketika PAI itu kemudian apa ya kurang bukan kurang diminati ya artinya siswa itu ya udah belajar agama gitu ya artinya itu kesadaran keagamaannya itu kurang gitu termasuk ada juga mahasiswi kita mahasiswi di Isra Zufala yang sudah sedang menulis juga skripsi itu tentang analisis misalnya materi-materi tentang misalnya lagi rame nih Palestina gitu Al-Aqsa misalnya gitu itu ada nggak sih di materi PAI itu isu-isu kontemporer gitu kan ya. Oh, ada Pak Muhammad Sopwan nih mau komentar silakan. Itu terkait dengan materi sebenarnya gitu. Jadi tadi, oh iya ya kita belajar tentang ini ternyata ada juga nih manfaatnya gitu. Silakan Pak Ustadz Sopwan. Ada komentar atau saya mau wawancara ini silakan. Masih ada waktu sekitar tambah lah ya, 5 menit juga boleh. Silakan. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter Wisnu yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit di sini saya ya berkomentar juga, bertanya juga. Mhm. Menanggapi dari tadi yang disampaikan sama Pak Wisnu yang berkenaan mungkin yang saya soroti kan eh, sistematis pembelajaran atau aktivitas pembelajaran gitu ya. Kan selama ini
itu hanya sekedar dijadikan sebagai administrasi di sekolah. Sementara pada Betul. kenyataannya biasanya di kelas itu ya tidak sesuai. Artinya kalau saya mau bilang itu bahasa kasarnya di sini terlalu banyak drama Pak gitu. Dokter. Iya. Iya, Apa betul. yang kita tulis tuh biasanya ya tidak 100% plek banget kan enggak gitu. Betul. Nah, kalau saya lihat komentar dari apa yang dibahas sama Gus Ba itu keseringan kita sebagai guru itu malah apa ya? Jadi ya mohon maaf jadi banyak jadi babunya gitu harus ngikutin sistem yang harus begini begitu. Jadi kita kayak dikerjain dinas gitu, Pak. Benar. Iya, Padahal betul, ya betul. kalau kita lihat konteksnya dari segi agama, apalagi dengan PAI, ya namanya siswa itu memang mereka sudah harus sadar diri. Dalam artian ketika mereka belajar itu ya segala sesuatunya harus ngikutin apa yang memang guru mau kan begitu. Karena nggak semuanya guru itu kan eh, ngajar semaunya siswa atau semaunya orang tua kan nggak begitu. Apalagi Mm-mm. kalau kita lihat dari sejarah-sejarah orang-orang dulu kan begitu. Apalagi dengan Mm-mm. contoh guru saya yang pendiri Yayasan Al Al Nurul Iman kan beliau juga belajar kan luar biasa kan begitu. Sampai Betul. bisa membangun Pondok Al Nurul Iman itu. Ya perjuangannya luar biasa sampai dipukulin segala macam tuh ada videonya beliau Mm-mm. bercerita. Mm-mm. Nah, dengan adanya realita orang tua mintanya seperti ini, dinas mintanya seperti ini, anak mintanya seperti ini malah saya yakin tidak akan menambah anak-anak itu menjadi hebat. Yang ada malah mereka itu tidak sekuat dengan kita yang memang belajar itu berdarah-darah gitu. Ya Mm-mm. contohnya kayak saya kan dari kecil memang di Mm-mm. lingkungan Demak kan gitu, sangat kental dengan Mm-mm. syarat beragama itu sangat kental. Kalau kita ibaratnya anak-anak di kampung tuh kalau kita nggak salat berjamaah itu malah disorotin orang. Ini anak siapa? Malu gitu kan. Berbeda dengan kalau Mm-mm. saya tinggal di sini ini orang mah udah nafsi-nafsi kan begitu. Ya itu kan Iya, betul. berarti kan ada sesuatu yang memang kita soroti. Apa nih kok bisa Mm-mm. seperti ini kan begitu. Nah, kalau kalau yang saya soroti di sekitar kita ini khususnya di Kabupaten Bogor kan begitu. Itu Mm-mm. instansi-instansi keagamaan taruhlah kayak Kemenak itu apalagi yang di bidang madrasah diniyah itu kan sangat jarang sangat apa ya minim untuk mendorong lembaga-lembaga ini harus ada di sekitar masyarakat gitu karena memang minim sekali Pak minim sekali makanya nggak heran ketika kita temukan seorang anak atau masyarakat yang memang perilakunya itu jauh sekali dari nilai-nilai keislaman. Ya taruhlah kayak dulu Mm-mm. saya pernah cerita kan, saya sebagai guru Mm-mm. pun pernah jadi korban, bahkan mau digebukin orang satu kampung gara-gara saya pukul bocah kan begitu. Itu kan miris begitu, miris banget Iya, begitu. betul. Dan Syukur itu nggak terjadi, dilaporkan ya. iya, aduh padahal anak cuma disentil doang, begitu Iya, Pak. betul. Ya, ini ya memang ini peranan kita sebagai guru luar biasa, ya kan? Tapi juga kita harus dibantukan dengan dinas-dinas terkait. Ya, taruhlah seperti Kemenak itu memang harus turun langsung supaya bagaimana pendidikan agama itu benar-benar ya terrealisasikan di masyarakat. Ya kan? Karena sekarang ini orang aja kalau mau sekolah itu pilih-pilihnya luar biasa. Yang dilihat tuh tidak siapa yang mengajar, tapi yang dilihat tuh fasilitas dulu, Pak. Iya, Itu yang benar. Mm-mm. jadi momok luar biasa. Ya taruhlah seperti sekarang ini saya ngajar di sekolah alam. Itu yang realitanya orang tua itu selalu melihatnya ya apa ya akademik yang sifatnya umum bukan keagamaan Mm-mm. kalau kita lihat sorotin anak-anak ini ya attitude-nya kagak ada ya kan Mm-mm. kemudian dari segi pengetahuan agama yang paling minim taruhlah kayak wudhu sholat itu masih pada nggak ngerti Pak berbeda Mm-mm. dengan ketika saya mengelola madrasah diniyah kan setiap sore saya mengelola madrasah diniyah itu anak-anak didikan saya itu lebih pintar daripada anak-anak sekolah umum pada umumnya mereka baca Mm-mm. Al-Quran yang sudah lancar berbeda dengan sekolah-sekolah yang mahal itu kalau dibandingkan mereka ngaji maupun sholat ya masih kurang banget gitu. Nah, ini jadi perhatian kita bagaimana ini sebagai kita tokoh apalagi kita ini banyak yang berkecimpung di masyarakat menyoroti hal seperti ini harus
menyikapinya seperti apa. Satu lagi nih Pak, saya juga kan kader PKU juga angkatan Mm-mm. 15 tuh tahun 2021. Lah di sini juga Mm-mm. kita kalau lihat ada pengajian MUI itu udah luar biasa sekali Pak. Tidak ada Mm-mm. di tempat saya di Demak khususnya di sana pengajian yang difasilitasi makan tempat itu nggak ada. Loh di sini di Ciseeng khususnya itu MUI itu berlomba-lomba menyuguhkan tempat, menyuguhkan makanan hanya untuk orang tuh supaya ngaji. Tapi ternyata ya yang datang cuma itu saja begitu. Itu Oke. saya nggak tahu tuh kenapa itu yang terjadi. Kalau di tempat saya di Demak itu kita mau iuran 2.000, 5.000, 10.000 masih semangat gitu. Kalau di sini Mhm. disuruh iuran udah pada gak mau, digratisin aja kayak pada kagak mau Pak itu. Itu kan miris. Ketemu lagi ya. Iya. Kemudian jabatan-jabatan yang strategis taruhlah seperti ya saya kan termasuk juga anakannya pengurus NU, GP Ansor begitu. Di sini Mhm. semua jabatan-jabatan strategis dipakai hanya untuk memperkaya diri begitu. Tidak ada Betul. untuk kepentingan gimana sih Nahdlatul Ulama supaya orang tuh semuanya tahu gitu kan. Karena dari basisnya sejarah itu ya itu perjuangannya sangat luar biasa. Kalau kita nggak lihat sejarah itu pasti orang ya nyangkanya ini bin Salabin udah ujuk-ujuk begini kan begitu. Itu mirisnya kan Betul. gitu. Mhm. Kalau PAI sekarang ini ya kalau di sekolah umum ya hanya sebatas begitu saja sih Pak. Tidak ada Mhm. guru yang benar-benar itu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa tuh enggak. Ya taruh banyak kasus-kasus anak-anak SMP maupun SMK itu malah pacaran ya dibiarin. Makanya tidak heran banyak yang eh, kawin duluan atau bunting duluan itu udah banyak banget Pak. Itu. Jadi kan Ya, itu betul. Miris ya. berulang-ulang Mhm. gitu, ya kan. Murid saya tuh udah banyak Mhm. banget bunting-bunting begitu kalau di sekolah umum itu. Karena saya Mhm. sendiri menangani yang begitu nggak kuat Pak. Saya sendirian. Guru-guru yang lain Betul. banget itu cuek tidak mau peduli yang begitu ya mereka hanya sekedar mengajar tapi tidak mendidik itu enggak gitu Mhm. itu mungkin ya komentar saya sih Pak begitu. A- Ya. Adapun Terima ini kasih masukan Pak dari Setio. Pak Wisno ya silakan bisa disampaikan Pak gimana nih realitanya kita itu mensikapi problematika di masyarakat seperti itu harus seperti apa karena kalau kita tidak bergerak pun ya kasihan ini begini terus kan akan repot kita nantinya. Mungkin itu saja Pak dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Safwan ya di SOU masih ya di School of Universe Iya. ya. Sebenarnya dekat dengan Pak Suherman ini tinggal lurus aja tuh Pasar Oh Parung belok dekat kanan teman. dikit ya. Nanti bisa komunikasi Dekat tuh. rumah Jadi juga dekat mungkin ya. antara MI. Ketemu hari Mm-mm. Minggu Mas ya. Sering ketemu sama Ustadz Herman. Ya. Iya, jadi kalau menurut saya tadi menarik tuh ya, artinya bahwa tadi fenomena yang mungkin kita sebut fenomena masa lalu, kemudian di Jawa Tengah sana, kemudian fenomena yang ada di Bogor sekarang ini gitu ya, walaupun di Jawa Tengah itu mungkin karena di Demak, gitu, tapi kalau kita bergeser dikit ke Semarang aja gitu ya, apalagi sampai ke Surabaya kalau atau ke Jogja itu juga kalau menurut saya lebih kurangnya sama gitu ya. Dan itu juga memang yang terjadi di ya kita sebut saja apa Demak juga sebenarnya udah kota besar juga walaupun di beberapa kota di beberapa wilayah kota juga sudah mulai sedikit-sedikit lah ada perubahan gitu ya. Apalagi tadi di Bogor. Sebenarnya tadi kalau Bogornya itu Ciseeng, kemudian apa Cemplang, Cibung Bulang gitu. Itu sebenarnya masih agak mending yang kita kelihatan cukup parah itu ya di sekitar ya kita sekitar Sirajul Falah gitu ya di Cibinong, kemudian Cilebut, kemudian Bojonggede, Depok gitu ya. Nah, itu justru yang apa kelihatan sekali gitu ya, kelihatan sekali perubahan terutama dari sisi anak-anaknya gitu ya. Ya mungkin kalau Parung yang pinggir jalannya iyalah, tapi kalau Kiseng yang dekat Pak Suherman orangnya soleh-soleh sih insya Allah ke sana itu. Walaupun sekarang sudah karena tadi media gitu ya, hampir mulai-mulai merata. Nah, ini justru yang memang menjadi keprihatinan kita nih. Artinya bahwa ya tadi guru ataupun materi ya pendidikan agama Islam itu ya memang mutlak gitu. Tetapi kan kemudian tadi aturan-aturan dari misalnya tadi makanya kita ada bisa ketik harusnya jangan apa 2 kali 35 menit nih gitu ya. Nah, kalau apalagi tadi Pak Sapon dari Madrasah Diniyah kemudian ke SOU gitu ya. Oh, itu kan jauh banget itu.
ini sekali jauh sekali gitu, harusnya itu ke SDIT atau mungkin ke MI ya, atau mungkin ke MTS lah gitu, itu masih masih agak kelihatan. Tadi fenomena-fenomena yang ya tadilah misalnya itu apa akhlak yang berkurang itu menurut saya tadi pentingnya dari pendidikan agama. Dari sisi apanya nih? Apakah dari akhlaknya atau mungkin juga dari sisi akidahnya ya, atau mungkin juga dari sisi fikihnya gitu ya. Jadi perlu dipahami, atau mungkin bisa jadi nggak cukup itu apa Quran hadis akidah akhlak apa gitu ya. Mungkin nanti misalnya tadi tentang apa perzinahan misalnya gitu ya, berarti mungkin perlu ada di kelas SMP gitu ya, SMP ya. SD masih jarang lah ya, walaupun ada satu dua. SMP itu wajib sudah harus ada tuh tentang ini, tentang apa ya? Ya mungkin konsepnya itu tentang fikih munakahatnya, itu biasa di SMA ya. Kemudian juga tentang tadi ya akhlak, bahaya zina dan lain sebagainya, itu kan terus gitu, termasuk program-program mungkin tazkiyatun nafasnya gitu kan ya, penyucian dirinya sebagainya itu juga itu perlu tuh, makanya kita perlu adanya pengembangan. Dan tadi selalu saya ulang-ulang, berarti seperti apa nih nasib dari pendidikan agama Islam itu ke depan gitu kan ya. Nah tadi kalau mamanya di madrasah diniyah ya alhamdulillah ya, masya Allah ya. Kemudian juga di wilayah-wilayah tadi tertentu misalnya kalau kita lihat misalnya sih, kalau saya lihat sekilas gitu ya, di wilayah Jasinga kemudian sampai ke Ciminyak sana itu ya nuansa pedesaan dengan nuansa santri itu kelihatan sekali gitu ya. Tapi kalau kita tadi ke Cilebut, ke Bojonggede ya, SCBD lah gitu ya, itu ya memang memang seperti, dan tapi ya ya mau tidak mau memang itu tantangannya ya, tantangannya dari masyarakat terutama anak-anak yang memang berada di lingkungan tersebut. Nah, berarti seperti apa? Kemudian tadi kalau ya betul sih dari satu sisi ya bahwa kurikulum, makanya banyak juga pesantren yang akhirnya menggunakan PKBM gitu ya, PKBM atau mungkin dulu tuh madrasah apa tuh madrasah pokoknya sistem madrasah salafiyah lah ya, madrasah salafiyah itu. Kenapa? Karena tidak mau terikat gitu. Atau mungkin tadi beberapa pesantren mereka nggak menggunakan untuk kurikulum Kemenag gitu ya. Dia hanya sebagai ya diajarkan untuk seperlunya saja lah gitu ya Kemenag, karena memang memiliki sistem termasuk juga desain pembelajaran yang walaupun sebenarnya perlu dikembangkan juga gitu ya, perlu dikembangkan, perlu dievaluasi juga gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya tugas kita sih ya sesuai dengan kemampuan apa yang kita bisa lakukan. Ya kalau mungkin kalau para penceramah itu bisa ngomong ya ngomong dulu gitu ya. Praktis itu berarti mendidik. Mendidik apa yang kita bisa lakukan. Misalnya oh di Pak Suherman nih di MI ya, berarti madunya itu ya anak-anak MI itu ya, perkara nanti mungkin kalau sudah MTS atau masuk ke SMP itu berbeda ya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, gitu kan ya, walaupun terus berusaha. Jadi kalau menurut saya memang tantangan untuk PAI ini atau agama lah gitu ya, agama itu memang semakin berat gitu ya. Satu sisi mungkin ada nahdoh ya, ada kebangkitan gitu ya. Tapi di sisi lain juga kemerosotan juga terlalu banyak juga ya. Kita ya, nanti bandingkan saja mungkin yang pakai jilbab gitu, yang pakai jilbab syar'i dengan yang mungkin istilahnya itu yang terbuka gitu kan ya, atau mungkin ya itu sebenarnya juga kelihatan gitu. Belum lagi tadi yang kalau kita bandingkan yang di masjid dengan yang di luar ya, Jumatan aja ya, banyak gitu yang di luar gitu, apalagi subuh gitu kan ya, atau mungkin waktu-waktu yang lainnya ya. Sebenarnya sih itu udah apa ya, jadi kalau saya bayangkan saya sering ngomong gitu. Jadi dulu itu jadi mungkin bahasanya itu Islamisasinya itu belum tuntas, belum istilahnya itu khatam ya, belum selesai, keburu diserang oleh Belanda, keburu diserang oleh modernisasi. Ya kalau kita lihat, nah mungkin saya kebetulan saya juga tinggal di kampung di sini ya. Kalau kita bandingkan ya, satu masjid itu ya apalagi subuh ya, maghrib aja itu paling cuma dua soft gitu ya. Subuh ya pasti satu lah ya, satu soft gitu. Padahal masjid itu ya orangnya itu banyak gitu kan ya. Kemudian tapi ada satu sisi sih, ada satu masjid yang memang isinya itu agak cukup banyak gitu. Itu biasanya yang mereka memang bersemangat gitu. Tapi secara umum ya kita bisa lihat lah. Makanya salah satu katanya kelihatan nahdohnya Muslim Islam itu ya dari sholat subuh gitu kan ya. Ya, itu salah satu ukuran saja sih sebenarnya, salah satu dari ukuran. Selain juga sebenarnya tadi pemahaman-pemahaman terhadap pendidikan agama Islam.
Kalau level yang lebih tinggi lagi saya belum sampaikan, tapi ini agak sedikit kritis ya, atau agak sedikit sensitif, yaitu kaitan dengan ukhuwah Islamiyah gitu ya. Ukhuwah Islamiyah itu juga harus diajarkan nih kepada umat Islam. Tadi jangan hanya kebinekaan gitu ya, tapi ukhuwah Islamiyah juga penting ya. Ukhuwah watoniyah jelas, jelas, ukhuwah basyariyah juga jelas juga, sehingga kemudian ya mereka paham gitu. Jadi oh di luar tuh begini gitu ya. Walaupun itu mungkin pada mungkin pada level-level tertentu atau pada tingkat SMP atau SMA gitu ya. Sehingga ketika mereka melihat adanya perbedaan, kenapa ya? Mungkin kalau saya bayangkan dulu ketika saya ngajar ke Singapura itu ya, dua orang perempuan, yang satu pakai jilbab gitu ya, jilbab Melayu, yang satu pakai celana pendek paling 5 senti gitu ya. Perempuan gitu itu berjalan berdua gitu ya, jalan ya bersampingan lah gitu ya. Nah maksud saya itu ya mungkin seperti itu gitu yang kita bayangkan, tapi harus menguatkan itu walaupun faktanya juga di sana muslimahnya juga beberapa juga istilahnya itu kebawa juga gitu. Tapi artinya itu ya memang harus siap gitu, harus siap mental. Jadi artinya itu harus siap untuk muslimah itu juga harus berperan, kemudian juga kita juga sama juga gitu ya. Kita juga harus mampu untuk anak-anak itu harus berprestasi. Tadi walaupun dari madrasah gitu ya, bukan walaupun sih ya, dari madrasah pun prestasinya itu mesti. Tapi kan tadi memang ya mohon maaf ini ya. Jadi istilahnya itu madrasah itu ya kadang beberapa kemarin saya sampaikan juga masih dilihatnya itu sebelah mata gitu ya, atau mungkin juga kualitasnya mohon maaf lagi gitu ya, sebagian madrasah gitu ya, sehingga kemudian yang kuliah yang sekolah di madrasah ya rata-rata ini ya, kalau di tempat saya ada madrasah bagus juga, itu juga menengah ke atas lah gitu ya. Nah, tapi rata-rata madrasah itu menengah ke bawah, kualitasnya kurang, tadi teknologinya kurang, fasilitasnya kurang, gurunya juga kurang karena digajinya itu cuman mungkin pas-pasan juga. Jadi banyak problematika yang dihadapi oleh eh, lembaga pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Uh, udah lewat nih 48 ini ya. Terima kasih, Safwan dan juga Satu Herman. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kayaknya kita hampir-hampir selesai nih ya. Walaupun 2 pekan sekali, tapi saya harapkan untuk pekan depan itu nanti bisa Pak Soeron bisa presentasi untuk yang RPP-nya atau modulnya. Pak Sofwan juga nanti mungkin karena di SOU ya mungkin bisa lihatlah desain pembelajaran di SOU yang PAI-nya atau yang agamanya itu seperti apa. Nanti kan perlu ada evaluasi atau tambahan. Pak Ali Sadikin juga tadi sudah, Ustaz Omang juga, dan yang lainnya. Demikian, wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Dokter. Masih semangat, Terima kasih semangat. Pak Dokter. Ayo lanjut.